إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semua sangat ingin agar kita semua menjadi orang-orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan lawan dari kemuliaan adalah kehinaan. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang-orang yang mulia ma'asyiral muslimin, maka hal yang perlu kita ketahui lebih dahulu adalah ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala dan berasal darinya. Karena kalau kita ingin mulia, maka hendaknya kita meminta kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan al-izzah, kemuliaan, maka milik Allah sajalah kemuliaan itu semuanya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina yattakhidunal kafirina awliya ayabtaghuna 'indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, apakah mereka menginginkan kemuliaan dari mereka? Kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan pada kita bahwa kemuliaan hanyalah milik Allah dan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kata Allah, milik Allah lah kemuliaan itu. Demikian pula milik Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan bahwa siapa saja yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, maka Allah pun akan memuliakannya. Sebaliknya siapa yang dihinakan Allah Ta'ala, maka Allah pun akan menghinakannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita tentu sangat menginginkan agar diri kita menjadi orang-orang yang mulia. Maka untuk bisa meraih kemuliaan itu tentu ada jalan-jalannya. Tentu harus ada perkara yang apa yang bisa kita lakukan dan kita amalkan agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah kemuliaan itu bukanlah ditentukan oleh banyaknya harta, bukan ditentukan oleh banyaknya pengikut atau massa, bukan pula jabatan yang tinggi atau status sosial yang mapan dan sebagainya, bukan. Tetapi ketahuilah kemuliaan seorang muslim ditentukan diantaranya pertama dengan sebab keislamannya. Dengan sebab agama Islam, ma'asyiral muslimin, kita ini menjadi orang-orang yang mulia. Baik, sebelum dilanjutkan, coba anak-anak duduk yang manis, dengarkan ya khutbah dengan baik, tidak boleh bicara sendiri. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iya, kemuliaan adalah disebabkan salah satunya dengan sebab keislaman. Karena agama Islam inilah ma'asyiral muslimin sesungguhnya kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang Allah taala muliakan dengan agama Islam. Faman yabtaghil izzata bighairihi adallanallahu. Maka siapa yang mencari kemuliaan dengan selain agama Islam ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Iya, ma'asyiral muslimin, dengan sebab Islam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya agama Islam adalah agama yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa Islam agama yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, yang mana kita diperintah untuk beragama dengannya. Bahkan siapa saja yang beragama selain daripada Islam, maka sungguh Allah tidak akan menerimanya, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang beragama selain dengan Islam menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sungguh sekali-kali, kata Allah, tidak akan menerima agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan hanya dengan Islam kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, termasuk perkara yang juga menyebabkan kemuliaan apabila kita beramal dengannya, adalah dengan kita melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan sebab takwa, ma'asyiral muslimin, kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man lam tu'izzuhu taqwa fala izzalah. Kata beliau, siapa yang tidak dimuliakan Allah dengan ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan baginya.
Siapa saja yang tidak dimuliakan Allah dengan ketakwaan, tidak ada kemuliaan baginya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat Al-Quran. Kata beliau, kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Karena itulah ma'asyiral muslimin, hanya dengan ketakwaan, yakni kepatuhan dan ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka dengan sebab inilah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang lain juga banyak dijelaskan bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari berbagai macam problema dan permasalahannya, dan juga diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Apa sebabnya? Ketakwaan. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dengan sebab takwa, Allah akan berikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak bisa tidak. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, lakukan ketakwaan kepadanya. Dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak sekali ayat-ayat lain yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang bertakwa, ma'asyiral muslimin. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, termasuk di antara sebab kita akan dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu dengan sebab keimanan. Iya, karena keimanan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jangan kalian merasa lemah, dan jangan pula kalian merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu adalah orang-orang yang tinggi, yang mulia derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya dengan sebab keimanan, maka seseorang akan dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita senantiasa iman kita menjadi kuat, maka sungguh Allah Ta'ala akan menjadi pelindung kita. Allah akan menolong kita. Allah juga akan membela kita, sehingga tidak ada siapapun yang bisa merendahkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah adalah pelindung dan pembela bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu sesungguhnya adalah karena Allah, Dia adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, masih banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini yang menunjukkan kepada kita bahwa di antara sebab kemuliaan adalah kalau kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh dan kuat iman kita, maka Allah Ta'ala pun akan semakin meninggikan derajat kita. Itu semua sebabnya karena keimanan. Jadi masih banyak yang lainnya ma'asyiral muslimin yang menunjukkan kepada kita bahwa sifat-sifat yang mulia semacam ini, orang yang senantiasa bertakwa, orang yang senantiasa kokoh di atas agama Islam, orang yang kokoh dan kuat imannya, maka ini semua tidaklah diberikan Allah kecuali kepada orang-orang mendapatkan karunia yang besar. Kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Sifat-sifat yang mulia yang seperti ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan juga tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki
yakni kemuliaan ataupun kemauan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, demikianlah di antara perkara yang menyebabkan kita akan dimuliakan Allah. Jadi kemuliaan bukan diukur dengan banyaknya harta. Kemuliaan bukan diukur dengan banyaknya dan tingginya jabatan. Bukan pula dengan banyaknya pengikut atau massa. Bukan pula dengan status sosial yang mapan. Tapi kemuliaan hanyalah ditentukan berdasarkan ketakwaan seseorang, Islamnya yang semakin kuat dan kokoh, demikian pula keimanannya, dan masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk memiliki sifat-sifat yang mulia tadi, sehingga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana apa yang telah dijelaskan tadi, kita semua tahu bahwa sungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah dan hanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita ingin mulia, kita hendaknya berdoa dan meminta kepada Allah akan diberikan kemuliaan, baik kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Di antaranya dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat dari Al-Qur'an, lebih khusus dalam surat Ali Imran pada ayat ke-26, ma'asyiral muslimin, Allah taala mencontohkan atau menyebutkan kepada kita salah satu doa yang hendaknya kita selalu baca agar kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 26. Qul atau qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Inilah di antara doa yang diajarkan Nabi SAW. Perhatikan, Allah merintahkan kepada nabinya, Qul, katakanlah wahai Nabi SAW, Allahumma malikal mulk, ya Allah yang memiliki kerajaan, yang menguasai kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasha, engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, wa tudillu man tasha, dan engkau menghinakan kepada orang siapa saja orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, ini doa yang sangat bagus sekali. Kalau kita inginkan kebahagiaan dan kemuliaan, maka banyaklah berdoa dengan doa seperti ini. Karena kita mengatakan wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau lah ya Allah yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau pula yang menghinakan orang yang engkau kehendaki. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah, terutama ketika kita meminta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian juga dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa sungguhnya bahwasanya Allah taala lah yang mampu untuk mendatangkan kekuasaan atau kerajaan kepada seorang. Demikian pula Allah pula yang akan mampu mencabut darinya. Demikian pula dalam ayat ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya Allah pula yang akan menaikkan atau meninggikan derajat seseorang, dan Allah pula yang akan bisa merendahkan dan menghinakannya. Maka dalam ayat ini pula juga menunjukkan bahwa segala macam kebaikan itu hanyalah ada di tangan Allah. Karena itu hendaknya kita minta banyak berdoa kepada Allah, memohon kebaikan. Demikian pula dalam ayat yang mulia ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya siapa saja
Yang menginginkan kebaikan, mintalah kebaikan kepada Allah. Menginginkan kemuliaan, mintalah kemuliaan kepada Allah. Dan berdoa agar kita dijauhkan dari segala kehinaan dan kerendahan. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi apa yang disampaikan tadi menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan itu adalah datang dari sisi Allah Ta'ala. Allah akan memuliakan seorang atau justru menghinakannya atau merendahkannya, semua tergantung kehendak Allah Ta'ala. Karena itu kalau kita menginginkan kemuliaan, banyak berdoa pada Allah. Sekali lagi, kemuliaan bukan diukur dengan kekayaan. Kemuliaan bukan diukur dengan banyaknya jabatan dan tingginya kekuasaan. Bukan pula diukur dengan perkara-perkara dunia lain. Jadi kemuliaan seseorang ada pada ketakwaannya, ada pada kekokohan dia di atas Islam, demikian pula di atas iman. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita termasuk orang-orang yang dimuliakannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Siapa yang menginginkan kemuliaan hendaknya dicapai dan dicari dengan takwa, dengan Islam, dengan iman, bukan dengan cara yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan dalam khutbah kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.